Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita suatu nikmat yang besar. Ya, apabila nikmat tersebut uzina bid dunya, ditimbang dengan isinya dunia, maka la rajahat hadhihi ni'mah, maka dunia beserta isinya ini terkalahkan dengan satu nikmat ini. Ni'matan wahidatan, nikmat satu, yaitu apa? Ni'matus sihah, yaitu nikmat sehat. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita selalu memuji Allah, jawarih kita, anggota badan kita selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Selain mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan yaitu pembacaan kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi radhiyallahu an, wa nafa'ana bihi wal muslimin amin ya rabbal alamin. Kita memasuki pelajaran yang kedua, ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua yaitu tentang rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumu Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ma'al ikhlas wa tasdiq, faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun, wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun adalah tiang. Ya, kita bisa umpamakan apabila seseorang ini membuat rumah tapi tiang-tiangnya tidak dibuat, apakah jadi rumah? Atau dia membuat tiang tapi sembarangan, tidak kokoh, tidak kuat, apakah tahan lama itu rumahnya? Otomatis rumah tersebut tidak akan tahan lama, bahkan akan ambruk seketika. Begitu juga di dalam agama itu ada rukun-rukunnya juga. Ini arkanul Islam, yaitu rukun-rukunnya Islam. Ini merupakan tiang di dalam agama, inti di dalam agama, atau pokok di dalam agama. Hendaknya seorang muslim harus memperkuat pokok-pokok di dalam agama, sehingga agamanya kuat, sehingga mudah untuk mentaati perintah Allah dan mudah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Arkanul Islami khamsatun, adapun ya rukun-rukunnya Islam, khamsatun itu ada 5. Ya. Jadi rukunnya Islam itu ada 5. Apa sih Islam itu? Ya, Islam menurut agama ada al-inqiyad lil ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Yaitu Islam menurut agama, ya, menurut istilah, yaitu al-inqiyad, yaitu tunduk, patuh, ya, pasrah
lil ahkami syar'iyyah al-amaliyah, kepada hukum-hukum syariat al-amaliyah yang diamalkan, ya. Maksudnya apa, mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maksudnya yaitu dia pasrah, ya, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salat, dia kerjakan salat. Allah perintahkan puasa, dia kerjakan puasa. Allah perintahkan zakat, dia laksanakan zakat. Allah perintahkan haji, dia laksanakan haji. Itu namanya al-inqiyad, tunduk, patuh dan pasrah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pasrah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan mencuri, Allah haramkan zina, Allah haramkan minum khamar, minum arak, ditinggalkan semuanya. Ya, ini namanya al-inqiyad, ya, wal istislam. Dia tunduk dan pasrah kepada terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala ilah, Tuhan, zat yang wajib disembah, zat yang wajib diyakini, ya kan. Maka di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah disebutkan al-ilah, maksudnya ilah itu apa? Maksudnya Tuhan itu apa? Yaitu di sini disebut wal murad al-ma'bud bihaqqin. Jadi maksud ilah di sini al-ilah, yaitu yang disembah, yang mana al-ma'bud bihaq, disembahnya dengan hak, ya, dengan suatu yang hak. Nah, di sini diteruskan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya apa, mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? La ma'bud bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah di dalam wujud, ya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak disembah, yang berhak diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah alladzi khalaqas samawati wal ard wa khalaqad dunya wa ma fiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit, ya kan, yang menciptakan bumi. Ini tanda wujudnya Allah, adanya Allah. Ya, yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi dan yang menciptakan dunia beserta isinya dan yang mengatur bagaimana pergerakan bumi sehingga, ya, kita ini termasuk juga yang diciptakan oleh Allah, makhluknya Allah, hambanya Allah yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tayakun, kita harus yakin dalam hati kita bahwasanya Allah itu ada, Allah itu maha mampu, Allah ada maha kehendak, ya kan, apa segala sesuatu, ya kan, yang dikehendaki Allah akan terjadi, ya kan. Maka kita harus tanamkan dalam hati kita tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan juga syurutul Islam, ya. Sitatun, ada 6, ya. Jadi syarat, ya, orang, ya kan, mau masuk Islam, yaitu ada 6. Dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah di ta'liqnya, ya kan, disebutkan di sini, yaitu ada 6 orang yang hendak mau masuk Islam. Syurutul Islami bila ishtibahin aklun, yaitu yang pertama, ya, orang yang hendak mau masuk Islam yaitu berakal, ya kan, bukan orang stres, bukan orang gila, ya kan, bukan orang yang tidak normal akalnya, memang dia berakal, dia normal berakal, ya kan. Kemudian bulug balik, ya, seseorang, ya, yang hendak mau masuk Islam, hendaknya bulug, dia balik. Adamul ikrah, tidak ada paksaan, ya.
Ya, tidak ada paksaan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, jangan. Jadi kamu harus ikut agama saya. Ya, mengancam, ya kan. Kalau kamu nggak ikut akan ku, nah itu nggak boleh. Ya, naudzubillah min dzalik. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kemudian wanutku bi syahadatain. Ya, kemudian ketika seseorang ini mau masuk Islam, ya kan, hendaknya dia anutku bi syahadatain, dia hendaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kunci, ya kan. Ketika seseorang mau ada keyakinan, ya tayaqon, ada keyakinan dalam hatinya, dia mau masuk agama Islam, ya kan, maka hendaknya dia kunci harus mengucapkan an-nutqu bi syahadatain, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Bil muwalati, dengan mualah. Ya, mualah itu bersambung, ya kan. Ketika di antara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bersambung, ya, mualah. Ya, terus menerus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nggak boleh asyhadu alla ilaha illallah jarak 2 jam atau besoknya lagi baru mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus mualah, harus menyambung, harus terus menerus. Bagaimana contohnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian terakhir adalah at-tertib, ya, tertib, tidak boleh dibolak-balik ketika mengucapkan syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah. Itu dibolak-balik, tidak. Harus tertib, yaitu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini merupakan rukun daripada, ya, rukun-rukun Islam. Yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat, ya. Salat adalah penting dalam kehidupan kita karena pertama kali awal ketika kita menghadap Allah, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah, salatnya dulu, ya kan. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Apabila salatnya itu bagus, salatnya baik, salatnya jamalah, salatnya indah, ya, maksudnya bagaimana? Dikerjakan dengan tertib, dengan rukun, dengan syarat, dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian dikerjakan itu salat dengan khusyuk, hati merasa rendah, hati merasa tidak punya apa-apa, makhluk yang lemah diciptakan oleh Allah, diberi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menimbulkan khusyuk dalam hatinya. Inilah salat yang baik, salat yang bagus, salat yang jamaah. Inilah salat yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila salatnya bagus, maka soluha sairu amalihi, maka amalnya, ya, akan bagus semuanya, ikut semuanya ke bawah oleh salat. Zakatnya menjadi bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, kemudian sedekahnya, semuanya akan ikut bagus apabila salatnya sudah bagus. Sebaliknya, ya kan, apabila salatnya tidak bagus, belum bagus, ya, wa in fasada sairu amali. Apabila salatnya masih rusak, belum bagus atau tidak bagus, kadang salat, kadang tidak, ya, salat kalau ingat, kalau nggak ingat ya enggak. Salat seadanya, ya kan, tidak memperhatikan rukun, syarat, sunnah-sunnah dalam salat, ya. Apabila, ya kan, salatnya rusak, ya kan, maka fasadat sairu amali, maka amal semuanya akan ikut rusak. Maka diibaratkan salat itu sebagaimana huruf angka 1, ya kan. Jadi amal-amal lainnya seperti angka 0, ya. Kalau kita salatnya bagus, maka sudah kita dirikan angka 1. Ya, kita zakat atau kita sedekah,
ya kan, kita amal-amal baik lainnya itu seperti angka 0. Semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin banyak nilai yang akan kita dapat. Kenapa? Sudah ada angka 1 ini. Ya, ini sholat ini. Angka 1 adalah sholat. Kita sedekah ada 01. Kita berbaik ada 01. 10 menjadi 100, jadi 1000, 10.000, 100.000, lalu menjadi miliaran. Harus ada angka 1 ini yang tegak di awalnya. Kalau angka 1 tidak tegak, ya kan, dia sedekah, dia berbuat baik kepada seseorang, dia amal ibadah lainnya, tapi angka 1 tidak tegak, maka tetap 0 aja. Ya, tidak ada bilangannya. Walaupun sampai ribu-ribuan itu 0, maka tidak ada bilangannya. Beda kalau ada 1 di depannya, maka sudah berubah. Maka bagaimana? Ya, kita hendaknya selalu, ya kan, melaksanakan sholat, kita perhatikan, kita belajar, ya kan, jangan malu untuk belajar dan untuk bertanya, ya kan. Sholat kita perhatikan, ya, kita laksanakan di masjid dengan berjamaah, ya, dengan bagaimana memperhatikan rukun, syarat, sunnah dalam sholat, sehingga sholat kita bagus dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab Risalatul Jamiah, dalam taliknya disebutkan sholat itu apa? Doa, ya. Ketika seorang itu sholat, adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau kita menghadap seorang nomor 1, ya kan, di dunia lah, bisa dikatakan seperti itulah, ya. Ya, kita dapat undangan, ya, kita mau menghadap kepadanya, itu luar biasa. Kita itu malam tidak bisa tidur, ya kan, mikir baju apa yang saya pakai, sepatu yang apa yang saya pakai. Bahkan kalau dia nggak punya, dia berusaha berhutang-hutang. Kalau nggak punya uang, dia berhutang-hutang untuk mencari utangan, ya, untuk mencari utangan untuk beli sepatu, untuk beli baju yang bagus, untuk beli celana, untuk beli parfum yang wangi, yang harga mahal. Demi apa? Untuk bertemu seorang nomor 1. Lah, ini mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ingin meminta kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah, hendaknya kita harus memakai yang lebih bagus. Siapkan zahir kita, siapkan batin kita, buang kedengkian di dalam hati kita, buang urusan dunia dalam hati kita. Pakai baju-baju yang bagus, yang sunnah, yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Walaupun kita belum bisa, tetap harus usaha, ya. Allah itu melihat usaha kita, ya kan. Melihat usaha kita. Kalau kita sudah usaha tapi belum bisa, tetap Allah akan beri pahala kepadanya. Mustami'in pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah doa. Nah, ini menurut bahasa, ya kan, global umum, ya kan, salat itu adalah doa. Adapun, ya kan, menurut syariat, aqwalun, yaitu perkataan, wa af'alun, dan perbuatannya. Contohnya perkataan apa? Kayak kita membaca Fatihah, membaca surat. Nah, itu aqwal. Wa af'al, pekerjaan itu apa? Af'al kita, ya, kita ruku, kita sujud dan sebagainya. Yang mana muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, dengan Allahu Akbar. Wa mukhtatamatun bitaslim, ya kan, dan ditutup dengan taslim, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itulah sholat. Maka bagaimana, ya, kita hadirkan ini sholat, kita laksanakan seakan-akan sholat itu yang akan menyelamatkan kita, ya, sehingga kita ada semangat melaksanakan sholat, ada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedikit ini semoga Allah beri taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.